Ya, pemirsa masih di IDX Session Closing dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 dan juga telepon interaktif kami di 021 di 515 di 3170 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Sebelum kita lanjutkan perbincangan bersama dengan Bapak Ivan Rosanova, kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan untuk perdagangan di minggu depan yang mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, pemirsa, ada LPPF dengan support dan resisten, kemudian juga ada MAPI, Tekim, dan Telkom. Semuanya direkomendasikan buy. Ya, untuk LPPF ini supportnya di 1185, resistennya ada di 1470, kemudian MAPI supportnya di 645, resistennya di 760, Tekim supportnya di 6500, resistennya di 7450 sampai dengan 7600, dan Telkom supportnya di 2850 dan resistennya ada di 3150 sampai dengan 3230, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda. Pak Ivan? Iya. Ya, sudah ada teleponnya masuk, Pak Ivan. Kita akan coba sapa terlebih dahulu, Pak Ivan. Halo, dengan siapa di mana? Dengan Bambang dari Bandung, mau nanya saham. Silakan Pak Bambang, ada Pak Ivan, Pak. Selamat sore Pak Ivan. Dari Bambang Bandung, mau nanya dua saham, yaitu Bank Rakyat Indonesia BRI dan Bank Negara Bank BNI. Saya barang mau membeli, mau entry levelnya berapa? Ya. Support resisten dan analisanya bagaimana? Oke. Itu saja. Baik. Terima kasih Pak Bambang yang ada di Bandung. Oke, kita akan jawab. Pak Ivan, sebelum menjawab pertanyaan Pak Bambang yang ada di Bandung, kebijakan Bank Indonesia yang menahan posisi suku bunga acuan, Pak Ivan, ini memberikan pengaruh tidak kepada sektor yang sensitif, terutama perbankan di sepanjang perdagangan hari ini? Kalau saya lihat sih sebetulnya sudah terrefleksikan dari pergerakan sebelumnya, karena kebijakan ini tentu mempertimbangkan dari faktor eksternal, yaitu perekonomian global yang mulai menunjukkan perbaikan setelah recovery, ya, setelah dihajar oleh pandemi corona seperti itu, sehingga memang keputusan untuk menahan suku bunga di angka 4% ini menjadi keputusan yang cukup baik ya di tengah situasi pemulihan saat ini, termasuk di Indonesia, seperti itu. Oke, Pak Bambang di Bandung ingin masuk nih Pak kepada perbankan big cap, ada BBRI dan BBNI, entry level, kemudian juga target price-nya baik jangka pendek maupun untuk jangka menengah. Kebetulan BBRI hari ini menguat Pak, di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan di 3560, penguat di 1,14%. Direkomendasikan masuk Pak Ivan? Kalau untuk BBRI ini saya lihat malah dia sudah berada di akhir dari leg C ya. Kalau kita lihat memang kenaikan memang terjadi, tetapi sudah muncul adanya tekanan jual. Dan kalau kita bandingkan volumenya dengan tanggal 12 Agustus, memang volumenya cukup kecil. Sehingga kalau untuk masuk saya sarankan menunggu saja di sekitar level 3.300 sampai 3.350. Itu pun untuk posisi detail beli ya, atau untuk trading jangka pendek seperti itu masih saya sarankan. Baik, pertanyaan sama juga untuk BBNI Pak Ivan. Oke, kalau untuk BBNI saya lihat ini sebetulnya BBNI justru yang masih ada potensi untuk menguat lagi, tetapi untuk saat ini mungkin untuk melakukan pembelian mungkin bisa menembus di level 4.900 sampai dengan 4.970 ya. Untuk melakukan posisi trading cepat seperti itu dengan target di 5.400 sampai 5.450. Baik. Posisi penutupan sesi kedua di 5.050, artinya tunggu koreksi dulu Pak Ivan? Iya, saya lihat memang masih ada koreksi lanjutan ya untuk minggu depan. Mungkin level 5.000 bisa dijebol sebentar, tapi masih ada kemungkinan untuk terjadi rebound kembali seperti itu, sehingga lebih baik untuk menunggu saja di level tersebut. Oke, jawaban untuk Pak Bambang yang ada di Bandung, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia. Kita akan coba sapa Pak Antoni di Tangerang Selatan, Pak Ivan yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami untuk saham ERA dan RALS ini Pak. Support dan resisten, kemudian arah trennya masing-masing. ERA Pak Ivan hari ini juga bergerak menguat Pak Ivan, berlawanan arah dengan IHSG? Iya.
Era hari ini memang masih menguat, masih cukup kuat dengan volume yang cukup baik. Dan untuk minggu depan kemungkinan kenaikan masih akan berlanjut, tetapi perlu diperhatikan bahwa ini saat ini memang era sudah berada di akhir wave 5, sehingga risiko terjadinya koreksi secara tiba-tiba memang cukup besar, sehingga jika sudah ada posisi bisa dilakukan profit taking secara bertahap, atau jika memang baru mau masuk, kayaknya menunggu dulu ya, menunggu untuk terjadinya koreksi yang cukup signifikan seperti itu. Oke, pertanyaan sama juga untuk Rals, Pak, dari retail. Ramayana. Oke. Ya, kalau untuk Ramayana sekarang kenaikan memang masih cukup tertahan, tetapi di sini saya melihat memang masih ada potensi untuk menguat kembali, dan kalau untuk masuk bisa ditunggu di level 620, di 595 sampai 620, bisa untuk melakukan posisi buy on weakness. Baik, jawaban untuk Pak Antoni yang ada di Tangerang Selatan untuk era, kemudian juga ada Rals. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, Pak Ivan, tanpa menyebutkan nama dan lokasi. Mau nanya kabar saham Tele, bagaimana ya? Kok suspend udah lama banget, sudah 2 bulan ini. Analisis Anda untuk Tele? Ya, kalau secara teknikal saya memang tidak bisa memberikan rekomendasi ya, tetapi kalau secara fundamental mungkin tinggal kita menunggu dari keterbukaan investasi, keterbukaan informasi dari emiten saja untuk nasibnya di kemudian hari, apakah suspend akan dibuka atau seperti apa. Oke, tapi dalam mengambil keputusan investasi kepada saham-saham tertentu, sebenarnya aspek apa yang perlu kita perhatikan, Pak Ivan, supaya kejadian ini tidak terulang kembali begitu dan dapat dihindari oleh para investor dan trader pasar modal Indonesia? Ya, tentu dari sisi manajemen portofolio, money manajemennya juga memang harus diatur ya. Artinya dari saham-saham yang termasuk kapitalisasi kecil, tiny cap seperti Tele ini, yang artinya memang nilai kapitalisasi pasarnya di bawah 5 triliun, itu memang harus dibatasi maksimal 5-10% dari total portofolio saja. Artinya ketika terjadi kerugian pun masih bisa di-cover dari keuntungan atau profit yang diperoleh dengan melakukan trading di saham-saham mid cap dan big cap seperti itu. Baik, untuk Tele, kita akan coba sapa Pak Joni yang ada di Bandung. Pak Ivan mau menanyakan saham Friend, dan ini juga cukup banyak menjadi perbincangan Pak Ivan dalam beberapa pekan terakhir. Jangka pendek sudah ambil posisi di 105, Pak. Analisis Anda untuk Friend? Oke, kalau untuk Friend mungkin support terdekat ada di 95 ya, dan kalau kita lihat koreksi memang masih terjadi, tetapi volumenya berangsur melemah seperti itu. Dan jika level 95 ini masih kuat menahan, itu saya lihat Trend masih berpotensi untuk kembali menguat. Target pertama di 112, kemudian di 122. Oke, kalau sudah ambil posisi di level 105, Pak, rekomendasinya? Untuk saat ini mungkin jika posisinya masih belum full ya, kalau full power seperti itu bisa melakukan average down di level support di 95, untuk kemudian nanti bisa melakukan profit taking mulai di 111. Oke, 111 ya, averaging down di level 95. Jawaban untuk Pak Joni yang ada di Bandung ini. Dari Bandung kita beralih ke Surabaya, Pak Ivan. Kita akan coba sapa Bapak Gun nih di Surabaya. Lebih ke poultry nih Pak. Cepin posisi di 6250. Bagaimana untuk minggu depan? Oke, Cepin di 6250 ya, artinya di sekitar current price ya. Iya. Oke. Kalau untuk saat ini Cepin saya lihat kemungkinan memang masih berada di awal dari wave 5. Ini sebetulnya wave 5-nya kemungkinan belum selesai seperti itu. Perlu diperhatikan untuk level support di 6050, kemudian selanjutnya di 5950. Iya. Itu bisa untuk melakukan averaging down. Dan target ke depan untuk Cepin ini ada di level 6.675 sampai dengan 6.700. Oke, dengan ambil posisi di 6250, ini masih cukup lebar ini Pak Ivan, range yang akan dikejar oleh Cepin. Iya, tapi memang perlu diperhatikan karena Cepin pun sudah berada di akhir dari wave 5, sehingga harus berhati-hati dan
melakukan cut loss jika level support ditembus ya. Baik, kita akan jeda kembali Pak Ivan. Kita masih punya satu segmen lagi dan masih ada beberapa pertanyaan. Nanti kita akan coba ulas satu persatu dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.